We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Selanjutnya, di situ ada apartheid. Nah, kalau apartheid ada yang tahu nggak? Apartheid. Ada yang tahu? Di Zoom? Tidak. Nah, apartheid ini itu dari bahasa apartheid dalam bahasa Afrikaans artinya adalah pemisahan, diskriminasi, membeda-bedakan orang dari warna Kulit. ya. Ada yang tahu nggak perang dingin? Kayak gimana? Perang lawan dingin. Hah? Perang apa? Perang. Faktor-faktornya, ini alasannya, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke panel berikutnya. Ke pendahuluan enggak? Ke panel sidang pendahuluan. Nah, tadi kan udah tahu nih alasannya kenapa konferensi Asia Afrika diadakan. Sekarang bagaimana konferensi Asia Afrika ini, pengenalan gagasan KA itu berawal dari sebuah surat undangan. Dari siapa tuh surat undangannya? Dari Sri Lanka, dari Perdana Menteri Sir John Kotelawala mengirimkan surat undang ke dengan skeptis. Kayak, ini yakin kita mau ngadain, lowong kita aja negara-negara baru merdeka gitu. Padahal di konferensi Kolombo ini kan membahas tentang konflik-konflik yang sedang terjadi, karena khawatir konflik-konflik tersebut akan semakin meluas di wilayah satu di Asia gitu. Nah, pada akhirnya setelah diyakinkan oleh Pak Ali Sastroamidjojo, gagasan atau ide tentang konferensi Asia Afrika ini diterima ya. Diterima walaupun masih dalam keadaan yang masih pesimis waktu itu, masih ragu gitu ya, mereka masih ragu. Jadi gagasan KA itu dimasukkan ke dalam komunike akhir konferensi Kolombo. Nah, sepulang dari Kolombo, Pak Ali ini mencari dukungan ke negara-negara di Asia Afrika. Akhirnya dapat nih 14 negara yang mendukung. Nah, tapi tiba-tiba kan udah dapat 14 negara ya yang mendukung KA. Kapan sih konferensi Asia Afrika diselenggarakan dan juga di mana konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan? Terpilihnya Bandung menjadi tempat konferensi Asia Afrika saja yang perlu catatannya sudah ada gitu ya. Nah, sekarang eksekusi nih kota Bandung karena sudah dipilih menjadi tempat konferensi, kita eksekusi nih, kita siapin nih kota Bandung supaya bagus, supaya indah gitu ya, dan gedung-gedung yang digunakan juga direnovasi, diperbaiki jika diharuskan. Nah, kita lihat nih di panel yang pertama itu ada foto gedung. Nah, di situ ada gedung Dwi Warna. Gedung Dwi Warna ini yang akan menjadi tempat sidang komite. Ada komite politik, komite ekonomi, dan komite kebudayaan. Gedung Dwi Warna ini di zaman Belanda namanya Gedung Dana Pensiun. Ya, jadi dirubah menjadi Gedung Dwi Warna itu menjelang konferensi Asia Afrika. Jadi dulu kenapa jadi Dwi Warna? Karena gedungnya dicatnya 2 warna. Delegasi juga disiapkan. Di atas itu ada 2 foto, itu hotel. Hotel yang pertama ada Savoy Homan. Nah, itu letaknya di sebelahnya museum banget ya, seberangnya. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada Hotel Grand Preanger, masih di Jalan Asia Afrika, tidak jauh, dekat dengan Hotel Savoy Homan. Jadi 2 hotel ini tempat menginap para delegasi. Selain 2 hotel ini, masih ada hotel, bungalow, villa yang tersebar di wilayah Bandung Utara. Ada di daerah Dago sama di daerah Ciumbuleuit, ada juga yang di Cipaganti dan lain sebagainya. Di sini ada kedatangan para delegasi. Nah, delegasi ini ada yang tiba di Bandung atau di Indonesia itu ada yang dari tanggal 16, ada yang tanggal 7. Ingat nggak? Yang cuma 3 huruf loh, yang dari Burma.
Uno. UNU. UNU. Kalau UNO nanti kita main UNO Games. UNU ya, UNU. Nah, UNU ini ketua delegasi dari Burma. U di depan itu artinya adalah boom. Jadi UNU ini ketua delegasi yang punya nama paling pendek, paling singkat dalam satu nama. Keren tuh. Nah, jadi itu foto-foto kedatangannya. Nah, sekarang kita pindah ke hari H. Ke hari H. Nah, kita ke hari H nih adik-adik semuanya dan Bapak Ibu Guru. Kita masuk ke sepekan konferensi Asia Afrika. Kalau tadi kan kedatangan. Nah, kita mulai dari tanggal 18. Hari Senin 18 April 1955. Para delegasi kita lihat di sini sudah berkumpul di Hotel Savoy Homan. Dari pagi mereka udah pada kumpul. Nah, sekitar pukul 8 pagi, para delegasi yang hadir ini yang sudah berkumpul di Hotel Savoy Homan, kemudian jalan kaki ke Gedung Merdeka. Dan itu dikenal dengan nama Langkah Bersejarah atau The Bandung Walk. Dan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno. Ya, tadi pidatonya sudah kita lihat di awal. Ya, pidato tadi sudah kita lihat di awal. Beliau berpidato pakai bahasa Inggris dengan durasi 40 hingga 50 menit. Oke, nah setelah itu Surami Joyo lagi pidato. Nah, setelah itu sidang di ada break dulu gitu. Habis itu dilanjutkan dengan pidato-pidato dari para ketua delegasi yang hadir itu hingga hari kedua. Nah, baru setelahnya konferensi Asia Afrika dilanjutkan dengan sidang komite, sidang tertutup. Sidang tertutup ini ada dari Dasar-Sila Bandung. 1. Penghormatan terhadap kedaulatan bangsa-bangsa di dunia. Penghormatan terhadap kedaulatan bangsa-bangsa di dunia. 2. Kesetaraan. 3. Kerjasama internasional. 3. Kerjasama internasional. Dan keempat, hidup berdampingan secara damai. Hidup berdampingan secara damai atau peaceful coexistence. Nah, jadi itu 4 poin intisari dari Dasar-Sila Bandung. Cari tahu dampaknya. Nah, ini dia. Kita lihat di panel yang kedua. Nah, di situ ada list, teman-teman. Jadi salah satu dampak positifnya adalah lahirnya negara-negara baru, negara-negara yang akhirnya bisa merdeka. Di sini kita bisa lihat, hanya dalam kurun waktu 10 tahun setelah konferensi Asia Afrika, 36 negara berhasil mendapatkan kemerdekaan. Itu dengan rentang waktu dari tahun 1956 sampai 1965. Dari 36 negara yang merdeka ini, ada 2 negara dari Asia, yaitu Malaysia dan juga Singapura. Sisanya dari Afrika. Gitu. Nah, kemudian selain negara-negara yang merdeka, ada juga kerjasama antar negara-negara di Asia Afrika yang terus terjalin, yang tidak berpihak ke blok barat maupun blok timur. Gerakan non-blok ini didirikan atau lahir karena tadi adanya perang dingin, ya, karena adanya perang dingin. GNB didirikan, kita singkat jadi GNB, Gerakan Non-Blok. GNB ini didirikan oleh 5 negara. Kita lihat tuh di foto-fotonya. 1, ada Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Yang kedua, ada Kwame Nkrumah dari Ghana. Kemudian ada Jawaharlal Nehru dari India. Kemudian ada Insinyur Soekarno dari Indonesia. Dan yang terakhir ada Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Nah, sayangnya dari kelima negara pendiri GNB ini 1 negara sekarang sudah tidak ada, yaitu Yugoslavia. Yugoslavia itu sudah pecah, adik-adik. Indonesia. Jadi itu dampak-dampak positif dari konferensi Asia Afrika, teman-teman, ya. Terus kemudian ada juga suasana di luar sidang, ya. Suasana di luar sidang itu, nah acaranya itu ada colenak. Tahu nggak colenak? Ada yang tahu colenak? Enggak. Itu colenak.
Iya, dicocol enak. Col enak, dicocol enak. Itu terbuat dari peyem. Sampai dikasih gula kelapa ya. Nah, enak kan tuh col enak ya. Nah, selain col enak ada juga sate, ada soto, terus ada apa lagi? Namanya bandrek, bajigur. Nah, sebelahnya tuh yang anak-anak lagi baris, itu anak-anak SMP loh. Ribuan anak-anak SMP di lapangan Tegalega Bandung lagi obade, lagi paduan suara menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Contoh lagunya adalah Padamu Negeri. Nah, di bawah itu yang nontonnya kayak gitu. Jadi ada hiburan-hiburannya, teman-teman. Oke, nah itu suasana di luar sidang kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, orang-orang di negara-negara Asia Afrika ini pengen tahu sejarah konferensi Asia Afrika, pengen main ke tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika. Banyak yang menanyakan hal tersebut ke Menteri Luar Negeri Indonesia di tahun 1984 April 1980 ya. Diresmikan tuh oleh Presiden Soeharto. Museum KA. Dan akhirnya sampai sekarang usianya sudah mau 42 tahun. Bentar lagi nih bulan depan. Ya. Ada acara apa? Kita lihat nanti ya di sosial media Museum KA. Nah, itu peresmian museumnya. Sekarang Kak, tadi kan cuma tulisan aja, foto aja. Ada nggak koleksi-koleksi 3 dimensinya? Ada. Nah, ini ada kursi rotan, ada kamera. Boleh diklik tanda merahnya? Nah, ini kamera film, Adede. Ini kamera film. Ada yang bisa nebak nggak beratnya berapa kilo? 5 kilo. Berapa kilo? 5 kilo paling. Ada yang bisa nebak? 3 kilo. 5 kilo. Terus naikin. Kali 2. 10 kilo. 10 kilo. Jadi berat kamera ini berat banget, 10 kilogram. Buset ya, berat banget ya. Jadi kameranya aja ditopangnya tuh udah bukan pakai bukan pakai tripod. Sintik yang pertama itu ada mereknya Remington, yang kedua itu mereknya Royal. Yang terakhir ada mesin Telex. Ya, teleprinter exchange digunakan untuk mengirimkan berita pada saat itu. Oke, kita lanjut ke spot berapa sekarang, Kak? Ini juga kamera. Kameranya yang itu yang belakang ya, yang kecil ya. Kamera itu mereknya Leica. Kalau yang gedenya itu, yang bulat-bulat itu, nah itu adalah alat untuk cetak foto enlarger. Ini dulu digunakan oleh seorang fotografer muda namanya Pak Inen Rusnan. Nah, Pak Inen Rusnan ini juga sekarang alhamdulillah masih ada, masih hidup, tinggalnya di Bandung, di daerah Cipaganti. Gitu. Nah, ini kamera beliau. Terus ada lagi? Kita ke ruang utama. Kita nonton film. Cuma karena selama pandemi ruangannya kan ini kecil. Dan jadi kita nggak nonton filmnya di sini, nanti nonton film di ruang utama. Tapi kita mendekat. Itunya diklik. Nah, di sini Adede kalau mau nonton film bisa tuh, ada 4 film yang bisa dipilih. Coba kita film The Birth of Bandung Spirit. Klik. Dipercepat. Sip. Oh, jangan. Nah, ini suasananya dulu seperti itu. Oke, cukup. Nanti mau fullnya bisa diakses sendiri ya di virtual tour, ada di websitenya Museum KA. Nah, kita sekarang ke ruang utama. Kita selain itu juga sebenarnya ada perpustakaan ya. Nah, kita masuk ke ruang utama melalui pintu nomor di belakangnya, Kak. Nah, situ. Kita masuk melalui pintu ini. Nah, inilah ruang utama Gedung Merdeka, di mana 67 tahun yang lalu para delegasi berkumpul di ruangan ini.
Ini ruangannya seperti ini. Kita muter aja terus, muter. Nah, ruangannya seperti ini adik-adik. Nah, ini ruangannya. Oke. Para delegasi di sini. Nah, terus balkon di atas. Nah, balkon di atas itu dulu tempat para wartawan. Jadi ada kameramen, kamera lampu sorot tuh dari atas itu. Ya, dari kanan dan kiri tuh lampu sorot, ada kamera juga di kanan kiri sayap itunya ya. Tengah ya itu. Nah, ini dari atas seperti ini. Megah ya. Ini dulunya di zaman Belanda. Di zaman Belanda ini fungsinya sebagai tempat hiburan adik-adik. Pak, mohon maaf, saya Alif Rizky yang tadi Oke. mewakili yang tadi nyanyi pengibaran. Maklum, kebiasaan temanku itu adalah temanku namanya Muhammad Hafiz Asyiki. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day, further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah.